Maaf kamu kesal dan kamu terluka, tapi aku tidak bersalah. Jadi tinggalkan aku sendiri. Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, kan ya? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang hal yang menjadi topik perbincangan hangat di kalangan K-popers di seluruh dunia. Jadi, baru-baru ini ada seorang YouTuber namanya adalah Keemstar bersama dengan Void itu telah ngebuat sebuah lagu yang mana tujuan dari lagu mereka ini adalah untuk ngedis para K-popers di seluruh dunia. Dan ada hal yang membuat para K-popers menjadi lebih marah lagi sih. Apa sih hal itu? But wait, tahan dulu dong guys. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja you guys kita bahas bersama-sama. Jadi guys, baru-baru ini ada seorang YouTuber namanya adalah Keemstar bersama dengan Void telah terlibat dalam kontroversi lain saat mereka merilis lagu yang berjudul All Stars Are The Same yang dibuat untuk ngedis para penggemar K-pop. Dan buat yang penasaran lagunya itu seperti apa, aku nggak akan ngajakin kalian semua untuk dengerin lagunya bersama-sama, tidak. Tapi di sini aku akan ngajakin kalian semua untuk membedah lirik lagunya bersama-sama dan kita lihat seperti apa sih desain dari seorang Keemstar bersama dengan Void ini. All stars are the same, they riding in my brain. Jadi semua stand itu sama, mereka itu kayak ngebusuk di kepala aku, ngerti nggak? Dan di sini mereka itu udah menaruh foto dari Kai, G-Dragon, dan juga CL di kepalanya. Ini maksudnya apa ya? Ini kan tujuannya untuk ngedis para penggemar K-pop. Tapi kenapa yang ditaruh di kepala itu adalah idol K-pop gitu? Jadi dari sini dapat kita bertanya-tanya gitu. Apakah yang membusuk di kepala mereka itu merujuk pada idol K-pop atau kita sebagai penggemar K-pop? Aneh banget kan ya? Lanjut kita lihat yang berikutnya. I'm on Twitter, K-pop trending on Twitter, make one tweet and this stands getting better. Aku nggak mau bacain ini, kalian dapat lihat sendiri. Oke, dia ini ya nyebutin Jimin seperti itu. While you make a tweet, I'll make a couple taller. It's drama and nothing but drama. Kim on this flowing like some hot lava. Oke, jadi dari hal itu dapat kita simpulkan bahwa dia di sini kayak ya ngedis para K-popers yang sering ngebuat sesuatu hal menjadi trending. Dan salah satu hal yang dia bawa ke sini adalah Jimin sendiri. Yang dibawa Jimin tapi fotonya Jungkook. Itu gimana sih, Pak? Itu Jungkook kan ya, guys? Aku nggak salah kan ya penglihatannya. Mungkin kalau aku salah penglihatan, kalian bisa langsung komen di bawah. Itu foto Jungkook loh. I think so. Dia di sini bilang Jimin tapi fotonya Jungkook. Gimana sih? Kenapa sih dia di sini nyebutin Jimin? Karena Jimin itu kayak selalu menguasai trending di Twitter, bener nggak? Selalu Jimin dan juga Jimin. Apapun yang dilakukan oleh Jimin itu pasti nanti jadi trending. Gak cuma Jimin doang sih, rata-rata apapun yang dilakukan oleh para member BTS itu pasti akan selalu menjadi trending, bener nggak? Trendingnya itu nggak hanya di Korea doang, nggak hanya di Indonesia doang, nggak hanya di Malaysia doang, nggak hanya di Filipina doang, tapi trendingnya itu di seluruh dunia. Inilah yang ngebuat banyak dari orang-orang kayak bertanya-tanya gitu, apa sih kehebatan dari K-popers? Kenapa mereka itu selalu membuat hal itu menjadi trending? Why? Ya kita emang kuat gitu, jumlah kita di sini banyak gitu, tapi nggak terlihat aja, ya nggak? Lanjut kita lihat lagi seperti apa desain dari dia. Your all idols can program like some Java owned by the industry, don't do what they wanna. Jadi dia di sini bilang bahwa semua idol K-pop itu seperti program Java. Apa yang maksud dengan program Java? Jadi program Java ini adalah sebuah program yang mana yang dapat menjalankan adalah programmer. Ngerti nggak? Jadi, para idol K-pop itu dijalankan oleh para agensi hiburan. Dikarenakan mereka dijalankan atau dimiliki oleh agensi hiburan, mereka ini tidak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. In the wood, I just found a sensor. And when this drama, you know I give it a sub hola. Fast as sensor, boy with the flow you can handle. Oke, dari lirik tadi aku sih dapat menyimpulkannya. Ini tuh sebuah lirik yang mana lirik ini kayak menggambarkan bagaimana sih Kim ini kalau dia ngebuat diss track tentang hal ini gitu. Nantinya dia akan mendapat banyak sekali kritikan gitu. Kritikan dikarenakan dia sudah ngebuat hal-hal seperti ini. Dan di saat dia mendapatkan kritikan tersebut, dia di sini akan bilang hola kepada subscriber baru yang berkunjung ke YouTube dia. Termasuk kalian-kalian yang berkunjung nih ke YouTube dia bilang kepada kalian semua hola, hola, selamat berkunjung ya ke YouTube aku. Aku sih nangkepnya gitu ya dari lirik tadi. Dan di sini dia itu bilang bahwa dia ini seperti hot lava, tau nggak hot lava? Lava panas yang mengalir di antara
Sumpah susah banget nyebutinnya. Ya dia bilang kita kayak dan dia ini mengalir seperti lava panas di antara kita semua. Dan dia juga menyebutkan bahwa dia ini tidak akan pernah di cancel. Tahu nggak di cancel itu seperti apa? Ya cancel itu semacamnya dijatuhkan atau nggak di boycott. Seperti itu loh guys maksudnya. Next, lihat lagi liriknya. No friends, no food, no white, K-pop idols, they cut no life. Tidak ada teman, tidak ada pacar, tidak ada istri, tidak ada makanan. K-pop idol ini katanya tidak mendapatkan kehidupan. Yes. I think kalau masalah itu bener sih ya. Rata-rata para idol K-pop itu kan susah banget nih untuk mendapatkan pacar, terutama istri gitu ya. Karena mereka juga harus berkarir di industri ini. Mereka itu kalau berpacaran nanti pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang besar dalam kehidupan mereka. Kalau ini sih aku nggak dapat salahkan sih, emang begitu sih fakta atau realitanya. Lanjut, oke, lirik-lirik tadi itu sih seperti perkenalan gitu. Halo semuanya gitu ya, aku Levi's, ngerti nggak? Dan di sini dia kayak menyebutkan bahwa para idol K-pop itu kayak sering diet gitu, dan hal itu ngebuat mereka ini selalu kelaparan gitu. Tapi mau bagaimanapun ya, itu merupakan suatu hal yang harus mereka lakukan untuk menjaga tubuh mereka supaya tubuh mereka ini tetap ideal. The dark side, let's explore it. Sisi gelapnya, mari kita explore. Jadi kamu itu kayak mengklaim bahwa diri kamu itu ARMY, tapi kamu itu tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Oke, aku nggak tahu ARMY yang dimaksudkan di sini siapa. Apakah ARMY yang tentara beneran atau ARMY dari penggemar BTS? I don't know. Next. Oke, dari lirik tadi, aku sih dapat melihat bahwa dia ini kayak menyindir tentang industri hiburan. Industri hiburan itu seperti apa sih? Jadi, industri hiburan itu seperti kayak membuat para idol K-pop itu kayak terperangkap gitu loh, trap. Dan mereka ini kayak diborgol gitu loh guys. Jadi, dikarenakan mereka ini diborgol, mereka itu sulit untuk menemukan kebebasan mereka. Begitulah isi diss dari si Vice tadi. Next, kita lihat lirik yang berikutnya. On Twitter, acting star, now we calling your bluff. Jadi untuk lirik tersebut ini sih sebenarnya ditujukan pada penggemar K-pop. Jadi para penggemar K-pop itu katanya kayak bertingkah seperti orang yang tangguh banget gitu loh kalau di Twitter gitu. Dan karena banyak dari penggemar K-pop yang bersikap seperti orang yang tangguh banget, yuk kita panggil sekarang. Gimana sih ketangguhanmu? Gitu loh maksudnya. Oke, jadi dari lirik yang telah kita bacakan tadi, di sini dapat kita menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah mereka ini katanya tidak akan pernah bisa di-cancel, terutama oleh kalian semua gitu. Justru ini tuh merupakan awal yang baru untuk mereka. Awal yang baru untuk terus melangkah dan juga melangkah dan maju ke depan. Dan di sini dia juga menyindir beberapa hal mengenai idol K-pop. Yang pertama adalah mereka kayak selalu diet. Habis itu mereka juga tidak bisa berkencan. Kalau mereka berkencan, mereka harus menyembunyikan hal itu. Karena kalau diketahui oleh para fans, nanti para fans tidak suka lagi dengan mereka. Dan di sini mereka juga ya menyindir tentang gerakan dance yang dilakukan kayak gitu. I don't know what happened. Dan aku juga tidak tahu kenapa dia di sini selalu bawa Jimin dan juga Jimin. What happened? Untuk kali ini fotonya udah benar. Tapi what happened with Jimin? Padahal banyak sekali idol K-pop, tapi kenapa yang harus dibawa Jimin dan juga Jimin? What happened? Next, kita lihat lagi lirik yang berikutnya kayak gimana. Oke, dari lirik tadi dapat kita simpulkan bahwa dia di sini kayak menyindir beberapa hal, terutama dengan para penggemar K-pop dan juga tentang industri hiburan gitu. Dia di sini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh industri hiburan kepada para idol K-pop itu katanya tidak benar nih guys. Dan dari sekian banyaknya lirik-lirik tadi, ada satu hal yang paling dipermasalahkan oleh para K-popers di sini, yaitu tentang bagaimana dia membawa pemakaman mendiang dari Jonghyun Shiny ke dalam videonya. Hal itu dianggap sangat tidak menghormati mendiang sendiri. Dan hal ini yang membuat banyak sekali dari K-popers di seluruh dunia itu geram dan mengkritik si Kim tadi melalui Twitter. Dikarenakan dia itu mendapatkan banyak sekali ancaman dan juga kritikan dari para K-popers. Sebagai tanggapan, Kim Star telah membagikan video berdurasi 44 detik ke Twitternya dan mengatakan bahwa dia mendapatkan ancaman untuk dilukai dikarenakan diduga mengolok-olok tentang tindakan pundir yang dilakukan oleh para idol K-pop. Itu harus kita sensor loh guys kata yang itu, karena katanya juga sensitif banget. Nah Cinggu, jadi dalam video tadi dia di sini mengatakan nih bahwa dia itu tidak tahu nih kenapa sih banyak orang mengkritiknya dikarenakan hal itu. Dia di sini bilang bahwa dia itu tidak sama sekali mengolok-olok tentang kematian dari seseorang. Dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan dalam video lain, dia di sini menyatakan bahwa dia ini tidak bersalah dikarenakan telah membuat lelucon mengenai kematian dari seseorang, yaitu tentang mendiang dari Jonghyun tadi. Dan dia di sini juga telah menyatakan bahwa dia itu 100% tidak bersalah mengenai hal tersebut. Jadi dari video tadi dapat kita simpulkan ya bahwa dia di sini itu nyuruh kita untuk menyalahkan si Void. Kenapa nyalahin si Void? Karena Void sendiri adalah orang yang mengedit video tersebut. Sedangkan untuk si Kim katanya sih ngebuat lirik doang nih guys.
Dan dalam video lain yang dibagikan ke Twitternya, Kim Star berbicara kepada penggemar K-pop secara khusus, mengatakan bahwa dia tidak tahu mengenai mendiang dari Jonghyun. Dia juga menyatakan bahwa penggemar K-pop sangat mengganggu di Twitter karena mereka mengirim spam tweet dengan kamera penggemar mereka dan melompat ke setiap topik yang sedang tren untuk mempromosikan artis mereka. Dan pada akhirnya si Kim ini tiba-tiba ngebela Void. Padahal tadi kayak nyalahin Void gitu ya, tapi tiba-tiba dia ini kembali lagi ngebela si Void. Dan dalam video tersebut, Kim Star juga mengatakan bahwa dia ini mendengarkan lagu yang tidak disukai dan mengatakan bahwa Void ini tidak menghina Jonghyun. Dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Tetapi dia ini malah mengolok-olok industri K-pop secara keseluruhan dan bagaimana mereka ini terlalu menekan bintang K-pop dan mendorong mereka untuk melakukan poin-poin yang diinginkan oleh setiap orang, mulai dari agensi dan bahkan para penggemar sendiri. Namun dia di sini memberitahu penggemar bahwa itu tergantung interpretasi mereka. Dia sekali lagi menekankan bahwa itu bukan bagiannya dari lagu yang tidak disukai dan itu juga bukan lagunya. Kim Star menyatakan bahwa Void mengedit video tersebut dan menguploadnya ke YouTube channel miliknya Void sendiri. Dan ada hal yang miris juga sih ya, banyak sekali katanya dari K-popers yang kayak mengirim ancaman untuk nge-kill si Kim Star itu dan bahkan ibunya dari Kim Star juga. Maksudku loh guys, kita ini kan memiliki permasalahan dengan Kim Star. Jangan bawa sampai anggota keluarganya deh, kasihan banget gitu, serius. Aku nggak tega kalau ada yang sampai ngebawa anggota keluarga, apalagi ini ibu yang dibawa. Kasihan guys, nggak boleh ya. Kalau kalian menghujat si Kim Star ya udah Kim Starnya aja, jangan sampai ngebawa keluarganya juga, itu tidak baik nih guys. Dan di akhir video dia ini berkata, maaf kamu kesal dan kamu terluka, tapi aku tidak bersalah, jadi tinggalkan aku sendiri. Itulah yang diucapkan oleh Kim Star. Dan ternyata Kim Star ini tidak berhenti sampai di situ saja, dia kembali ngebuat sebuah postingan di Twitternya. Postingannya kayak gini guys, to the K-pop stan wishing for my death. Yang pertama, di sini dia telah mengatakan, yaitu telah berinvestasi dengan banyak perusahaan yang akan mencadangkan organnya jika ada organnya yang gagal. Yang kedua, dia di sini juga mengatakan bahwa penasihat sainsnya memperkirakan bahwa dia ini akan hidup sampai usia 157 tahun. Tapi yang namanya umur gitu ya, menurut aku yang tahu hanya Tuhan saja sih. Meskipun dia penasihat sains, dokter, I think nggak terlalu bisa lah memprediksi tentang kehidupan dari seseorang. I think hanya Tuhan yang tahu mengenai hal itu ya. Lalu dia di sini juga menyebutkan bahwa dia mendapatkan suntikan sel induk setiap bulannya untuk memperbaiki DNA-nya yang menua. Kayak gitu guys. Jadi intinya dia di sini bilang bahwa dia itu akan berumur panjang. Itu aja sih poinnya. Dalam postingan berikutnya, dia mengatakan bahwa penggemar K-pop berbohong di tweet lain dan bahwa dia tidak bersalah dan kalian semua tahu mengenai hal itu. Kim Star juga meminta bukti dari penggemar K-pop bahwa dia mengolok-olok bintang K-pop yang telah meninggal dan bahwa penggemar tidak akan bisa melakukannya karena dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dan di tweet lain dia menegaskan kembali bahwa dia tidak tahu siapa itu Jonghyun dan bagaimana dia pergi. Dia juga menambahkan bahwa dia tidak pernah melihat video atau lagu yang sudah selesai dan bahwa dia hanya mengirim Void bagiannya pada Oktober atau November tahun 2020 yang lalu. Dan dalam tweet yang baru diposting, Kim Star menuntut permintaan maaf penuh dari para penggemar K-pop yang diduga telah salah menuduhnya mengenai kematian dari mendiang Jonghyun dan juga mengenai orang yang telah mengolok-olok tentang ibunya sendiri yang telah meninggal. Dan sekarang kita akan lanjut melihat bagaimana pernyataan dari seorang Void sendiri. Jadi Void di sini telah merilis sebuah video ke Twitter setelah reaksi yang dia terima. Void mengatakan bahwa Kim Star mengirim lirik dan rekamannya kepada mereka dan Kim Star tidak melihat pengeditan Void maupun bagiannya. Dan mereka kemudian menjelaskan kalimat kontroversial tersebut dengan mengatakan bahwa mereka berbicara tentang perusahaan dan bagaimana mereka tidak memperlakukan bakat para idol K-pop dengan benar. Mereka kemudian menegaskan bahwa ketika Jonghyun meninggal, banyak penggemar K-pop menyalahkan tekanan yang diberikan industri K-pop pada idol. Dan itu adalah sentimen yang sama mereka coba ungkapkan dalam lirik mereka. Mereka menekankan bahwa mereka tidak mengolok-olok atau mengejek tentang siapapun yang melakukan tindakan sampai menghilangkan nyawa mereka sendiri. Mereka juga menambahkan bahwa mereka tidak pernah mengolok-olok gangguan makan setelah penggemar menemukan kalimat kontroversial tentang idol dan juga diet yang dilakukan oleh para idol K-pop. Void kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa penggemar K-pop tidak menerima kritik dan bahwa setiap kali penggemar K-pop mendengar komentar tentang K-pop yang tidak mereka sukai, mereka segera melabelinya sebagai xenophobia atau racist. Jadi begitulah nih guys postingan dari Kim Star dan juga Void. Kalau kalian sendiri sebagai penggemar bagaimana melihat hal ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Kalau aku secara pribadi, jujur, aku sih ngelihatnya ya
Memang sih ya, dia di sini tujuannya untuk ngedis bagaimana industri K-pop gitu. Industri K-pop, menurut pandangan mereka, itu terlalu banyak menekan para idol K-pop. Mereka kayak nggak bisa pacaran, habis itu juga harus menahan makan, dan sebagainya itu sih yang disampaikan oleh mereka. Tapi balik lagi, ini tuh namanya adalah dunia diss track. You know lah ya, kalau dunia diss track itu kayak gimana, di sana banyak sekali kata-kata yang kasar gitu loh. Yang mana semua orang di seluruh dunia itu tidak sama. Ada yang terbiasa dengan kata-kata kasar, tapi ada juga yang tidak terbiasa dengan kata-kata kasar. Jadi, di saat Void maupun Kipstar mendapatkan kritikan dari hal itu wajar. Kenapa wajar? Karena di sini mereka juga telah ngambil resiko. Sebagai seorang yang suka ngedis, itu memang akan mendapatkan banyak rintangan. Rintangannya adalah mereka di sini akan mendapatkan kritikan yang banyak dari orang lain atas diss yang mereka lakukan gitu. Intinya gitu sih guys, mungkin ya mereka tidak mengolok-olok ya, tapi kita sebagai orang yang melihat hal itu, kita ngelihat, oh ini kayak diolok-olok gitu. Tapi setelah kita dalami liriknya, emang seperti itu sih. Mereka di sini kebanyakan mengolok-olok bagaimana industri K-pop dan juga bagaimana para penggemar K-pop yang kayak selalu nge-push idol mereka, gitu loh maksudnya. Tapi aku nggak tahu bagaimana menurut pendapat kalian, langsung aja sampaikan di kolom komentar ya. Tapi sekali lagi, ini tuh bukan salah sepenuhnya dari para K-popers. Jika ada yang salah paham, tidak. Karena di sini mereka juga telah melakukan kesalahan yang fatal gitu ya. Ya, telah menempatkan foto yang sangat sensitif banget. Yang mana itu emang adalah hal yang benar-benar fatal banget. Dan ya, you know lah ya, konsekuensi atas apa yang kita lakukan gitu. Ini loh konsekuensinya. Kalau kalian nggak kuat di dunia diss, ya udah sih keluar aja ya. Karena kalau kita ngedis tentang something gitu ya, pasti nanti kita akan mendapatkan banyak sekali komentar kritikan dari orang lain. Karena kata-kata yang kita berikan juga kasar banget ya. Wah, kayak gitu. You know lah ya. Tadi banyak sekali kata-kata yang aku sensor karena itu emang tidak bisa dibacakan oleh mulutku yang suci ini gitu ya. Jadi nggak bisa aku bacakan. Jadi kalian bisa baca sendiri bagaimana liriknya dengan baik gitu. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. 안녕. 감사합니다.